Apa kabar, Mas? Kabar sehat, Mas. Ini mirip kayak kondisi IHSG kita, walaupun tipis ya kayaknya ya Ya, penguatannya ini, tapi kita berharap dia bisa tahan nih di atas 68 mulu gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ke situ, Mas Wijen, ini kan kita udah banyak diskusi ya dari tahun lalu ya tentang teknikal dari indeks harga saham gabungan sendiri arahnya mau kemana. Sepertinya banyak yang ini ya, Mas ya, yang jalan ya. ya, Proyeksinya. betul betul. Eh, Kalau eh, teman-teman ingat terakhir kita live IG tanggal 6 Desember ya kalau nggak salah. betul, 6 Desember 2024 betul. betul. Waktu itu Mm-mm. ya dia mulai rebound dan banyak yang mulai optimis nih di luar banyak waktu itu ya banyak yang mulai optimis bahwa akan ada window dressing dan segala macam Santa Santa Claus Rally dan lain-lain ya. Tapi waktu itu Iya. view saya sampaikan reboundnya ya terbatas ya. Sehingga saya nanti teman-teman bisa cek lagi recordingnya live IG sama support tanggal 6 kemarin. Waktu itu saya sampaikan iya lanjut turun lagi. Dan waktu setelah live IG itu ada beberapa sih mas teman-teman yang sampaikan ke saya nggak mungkin ini kan biasanya Desember Santa Claus Rally window dressing harusnya nggak mungkin bikin new low lagi tapi ternyata fun fact-nya ISG akhirnya membentuk lower low lagi dan bahkan sempat ke kemarin ke 6.500-an mas ya sempat ke 6.500-an 6.537 minggu lalu dan yang jadi pertanyaan sekarang adalah ini ISG sudah turun cukup jauh nih sekarang. Ya, sekarang udah bertengger 68. Kemarin sempat 6.500-an pertanyaan. Yang akan kita bahas hari ini apakah ini time to buy atau lagi-lagi sell on strength seperti yang saya advise waktu di bulan Desember kemarin seperti itu. Iya, iya, betul, Mas Wijen. Ini karena kan jadinya kalau kita lihat itu ada penguatan memang sama IHSG kan hari ini ditutup 68. Cuman volumenya itu kan tidak terlalu signifikan Betul. gitu ya. Karena volumenya ini tidak terlalu signifikan itu, ini kan menandakan sepertinya ada fear gitu ya Ya. di market ini. Apakah benar nih yang market proyeksikan bahwa akan terjadi penurunan lebih dalam selanjutnya gitu. Ini kan yang jadi pertanyaan sekarang dan narasi di market mengingat kondisi the Fed-nya gimana, kondisi inflasi Amerika gimana, kita di dalam negeri juga apa kemarin habis mempertahankan suku bunga Betul. gitu ya. Tiba-tiba ada sell on news loh waktu apa namanya uh, setelah BI mengumumkan akan mempertahankan suku bunga justru gitu ya. Nah, tapi kalau dari sentimen-sentimen sendiri sebelum kita ngomong lebih jauh ke teknisnya gimana gitu ya Mas Hujan, apakah pergerakan ini nih wajar ya dengan sentimen yang ada? Melihat sentimen ya, memang banyak sentimen-sentimen Mm-mm. negatif yang sekarang banyak keluar ya. Terutama kita lihat yang paling gampang aja sekarang mulai demo ya, banyak demo. Ini kan Iya, banyak mempertanyakan. Lalu yang kedua efisiensi terhadap anggaran-anggaran. betul. Dan tentunya efisiensi anggaran ini kan artinya sebetulnya akan sedikit cukup berdampak pada penyerapan anggaran pada akhirnya. Padahal sementara kalau kita bicara kementerian, kementerian itu penyerapan anggaran itu kan artinya semakin banyak diserap anggarannya berarti kan akan menimbulkan lebih banyak dampak positif untuk perekonomian ya seperti itu. Artinya dengan ada cut anggaran ini yang jadi pertanyaan apakah nanti ekonomi kita akan ikutan turun ya. Itu yang jadi pertanyaan. Yang kedua adalah terkait kebijakan internasionalnya Donald Trump ya, terutama perang dagang dan juga kebijakan-kebijakan kontroversial yang lain. Donald kan kita lihat setelah beberapa waktu terakhir ini dia selalu mengutarakan banyak apa namanya pendapat-pendapat atau komentar-komentar kontroversial kayak semacam mau ngambil terusan Panama, lalu mengancam China dengan perang dagang dan segala macam itu semuanya diancam macam sama dia. Ini menimbulkan lebih ketidakpastian di market. Jadi isu internasional kita punya banyak tekanan negatif, dalam negeri pun kita juga ada. Lalu pertumbuhan ekonomi juga ternyata masih meskipun masih di angka 5% tetapi banyak yang sudah mulai pesimis apakah target 8% dalam waktu 5 tahun ke depan akan tercapai atau tidak. Dan juga tentunya di nilai tukar ya. Nilai tukar rupiah meskipun sempat menguat minggu ini tapi relatif masih bertengger di angka 16 ribuan. Saya rasa ini masih banyak sentimen yang negatif.
Tetapi good news ya kalau kita melihat dari sisi Elliott Wave ya Mas ya. Kita bicara sedikit tentang Elliott Wave. Di dalam Elliott Wave ada satu Hmm. teori ya. Kalau kita bicara Elliott Wave ini kan pola. Nah, pola itu berdasarkan dari fear and greed. Kalau kita bicara technical, semua pergerakan chart itu, pergerakan harga ditentukan oleh fear and greed salah satunya. Kalau greednya makin tinggi, itu biasanya sudah dekat ke puncak itu. Begitu dengan sebaliknya. Hmm. Kalau harga sudah turun jauh, tiba-tiba fear mulai banyak, berita-berita negatif mulai banyak, justru good news-nya adalah ini sudah berada di akhir penurunan gitu. Jadi kalau Hmm. melihat clue-nya yang akan kita bahas hari ini, kalau melihat daripada banyak news yang beredar, banyak pesimisme, volume yang transaksi mulai kecil, bahkan banyak teman-teman saya yang dulu aktif transaksi sekarang udah mulai enggak. Kenapa? Nyangkut atau udah kapok lah karena banyak mengalami kerugian. Ini justru menunjukkan bahwa ini kita sudah berada di akhir trend. Ingat waktu Desember kemarin saya sampaikan ini reboundnya sementara 7.500, setelah itu akan coming down lagi, akan turun lagi, dan inilah ini ISG sudah berada di dekat akhir dari penurunannya. Tinggal pertanyaannya kapan? Akhirnya ini kapan? Dan Iya, di level berapa ya kan gitu. Ya, ini nanti kita akan bahas nih. Pasti teman-teman harus tonton atau iya, 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 bener. Jangan dijawab sekarang dulu nih, Mas Wijen. betul. Too early. Kita ngomongin dari sisi yang berbeda ya. Kita ngomongin dari sisi sektoral. Kita juga harus ngelihat ada beberapa emiten yang menarik juga gitu ya. Tapi teman-teman sendiri kalau mau nanya, jangan lupa pertanyaannya masukin kolom question and answer aja langsung di bawah ya. Mau nanya per emiten pun boleh karena akan kita jawab nanti dari sisi Elliott Wave-nya seperti apa. Karena jarang-jarang nih saya bisa ngobrol sama Mas Wijen nih. Justru karena gerak marketnya lagi kayak gini, makanya saya pengen banget ngobrol sama Mas Wijen nih, ngeliat teknikalnya gimana gitu, supaya kita bisa sama-sama memproyeksi lah gitu ya. Karena kayaknya apa yang bener sih ya, apa yang kita omongin di Desember itu pelan-pelan mulai kejadian Iya, gitu, Mas Wijen. betul. Saya Walaupun ingat waktu banget waktu itu. itu ya, jujur banget nih Mas Wijen, waktu Mas Wijen kasih tahu proyeksi IHSG bisa ke level ini nih, di Desember itu saya cukup sebenarnya kayak, ah masa sih gitu. Ternyata beneran. Ternyata beneran. Kok bisa Ya, kayak gitu ya? Makanya ini lucu banget. ya, memang itu salah satu kelebihan dari Elliott Wave ya. Elliott Wave ini kan melihat Heeh. pola, dan pola itu sudah saklek artinya sudah ada pasti gitu deh. Artinya selama kita dapetin polanya, kita bisa predik pergerakan ke depan ini akan terjadi seperti apa. Dan itu tidak terpengaruh oleh berita. Jadi pola itu akan ngikut terus. Jadi makanya dari Desember saya sudah sampaikan bahwa ISG ini bisa turun lagi ke 6.800 atau di bawah itu. Dan itu Mm-mm. banyak yang waktu tanggal 6 Desember itu kita bahas banyak ya, termasuk saham perbankan. Saham perbankan Iya. setelah itu akan turun lagi, bikin nyuruh lagi, dan itu kejadian. Banyak orang nggak nyangka BRI bisa turun di bawah 4160. Waktu itu saya ingat banget, awal Desember lolos 4160. Saya sampaikan BRI masih bisa turun lagi ke bawah 4160, dan ternyata kejadian gitu. Nah, lalu Mm-mm. juga BNI ya, BNI saya sampaikan rebound dulu tapi terbatas cuma 5.100, dan ternyata highest-nya kalau nggak salah 5175, setelah itu akan turun, setelah itu turun lagi. Banyak yang memang ternyata kejadian. Nah, ini bisa terjadi bukan karena apa, tapi karena memang sudah berdasarkan teknik analisis Elliott Wave yang bisa prediksi hal itu atau proyeksi harga itu jauh ke depan tanpa terpengaruh oleh sentimen atau berita seperti itu, Mas. Iya, iya, iya. Jadi patternnya sebenarnya udah kelihatan ya Betul, dari sudah kelihatan. Elliott Wave itu. Tapi kan memang kita juga banyak ngomong secara sektoral ya Ya, waktu itu ya Mas Wijen. Utamanya pada sektor ya. perbankan. Waktu itu kita nggak terlalu banyak ngomongin emiten-emiten konglo gitu. Mungkin hari ini kita lebih banyak ngomongin emiten konglo, boleh kali ya? Boleh, saya ikut aja. Karena kan iya ya, karena kan katanya emiten kalau tidak ada emiten konglo itu IHSG kita yang 7.000 itu harusnya ada di 5.500 something katanya gitu. Artinya memang dia adalah faktor pendorong lah ya, pendongkrak, pendorong, dan sekarang sepertinya juga mempertahankan indeks kita juga gitu ya. Karena waktu dia dropnya juga memang signifikan tapi pada level-level tertentu lah, kurang Betul. lebih begitu. Nah, kita coba dari emiten-emiten perbankan dulu nih, Mas Wijen, karena kan banyak yang bilang sepertinya tahun 2000
2025 ini adalah tahunnya Big Bang. Nah, secara Elliott Wave, apakah itu bisa terkonfirmasi gitu? Karena ini banyak teman-teman di market yang berpikir seperti itu gitu. Jadi banyak yang katanya banyak yang mau pindahin capitalnya dari emiten-emiten lain, pelan-pelan mereka mulai cicil banking lagi gitu, Big Banks. Hmm. Pada dasarnya saya setuju mas. Kalau kita berbicara Mm-mm, untuk investasi mid to long ya, artinya tidak mm-mm, untuk trading jangka pendek. Saya setuju bahwa timingnya ini saat yang tepat untuk mulai cicil banking. Kayak saya melihat mm-mm, bahwa kayak BRI ini ya, BRI ini posisi sekarang itu sebenarnya kalau dilihat kan kita melihat tidak hanya satu skenario mas, ada bisa jadi dua skenario yang paling mungkin. Nah di BRI ini saya melihat skenario-nya ada dua memang yang mungkin terjadi. Satu, koreksinya sudah selesai, artinya koreksi besar untuk jangka menengah panjangnya. Itu sudah selesai di 3840, lowesnya kalau nggak salah sekitar 3800-an ya mas, kalau mm-mm, nggak salah BRI itu lowesnya mm-mm. di Betul. Januari kemarin itu bisa jadi skenario pertama ya udah selesai itu koreksi BRI di 3000 berapa tadi 3800-an udah 3840 selesai. ya. Setelah itu Heeh. kita akan terus uptrend nih sampai kayak 6 sampai 12 bulan ke depan. Itu skenario pertama. Mm-mm, Tetapi skenario kedua, kalau misalkan ternyata 3800 ini jebol, mm-mm. pun kalau ini jebol mas, itu downside-nya akan sangat-sangat terbatas. Kalau 3800 jebol, Oh, mentok ke antara 3750 sampai mungkin sekitar 3600. Itu udah kecil loh. 3800 mm, ke 3750 ke 3650 ini kan 3600 kan ini relatif kecil. Artinya baik betul. dua skenario itu, skenario ada kata dia sudah selesai di 3800 lalu dia akan uptrend, ataupun dia masih turun jebol di bawah 3800 tapi relatif terbatas. Kedua skenario itu menunjukkan bahwa semuanya adalah waktunya yang tepat untuk kita akumulasi. Karena BRI Mm, sekarang kan levelnya 3000 berapa mas? Sekarang 3800-an, 3800 mm-mm, something ya. Artinya pun mm-mm. kalau misalkan skenario terburuk terjadi, dia jebol 3800, ya kan nggak apa-apa. Dari 3890 misalkan kita masuk, turun ke 3750 nanti kita bisa beli lagi, dan itu sudah relatif terbatas. Pun kalau misalkan kita masuk dari gas sekarang 3890, ternyata skenario yang terjadi skenario terbaik, artinya yang lolos Januari kemarin itu sudah menjadi lolos terakhirnya IISG, ya kita juga enak gitu. Jadi kesimpulan besarnya apa? Betul bahwa saatnya sekarang dari 2025 ini mulai untuk melakukan akumulasi pembelian di Mm. saham-saham perbankan. Seperti itu. Oh, oke oke. Penurunannya terbatas ya. Apakah hanya Iya, di terbatas. BRI aja gitu, Mas Wijen? Karena kan kalau saya bandingin ngelihat, kalau saya suka ngelihat bid offer gitu ya. Ya. Kalau di BNI sendiri gimana? Apakah akan turun lebih dalam gitu ya dibandingkan BRI? Begitu juga di Bank Mandiri. Kita tahu kan Bank BUMN ini dia masuk ke Danantara. Selain itu akan melakukan aksi buyback Betul. gitu. Nah, ini apakah menjadi faktor yang mempertahankan level-levelnya itu koreksinya itu terbatas gitu? Itu pasti Mas. Jadi memang di Danantara ini selama dia dikelola dengan baik ya tentu akan berdampak bagus untuk BUMN terutama BUMN dan juga harga sahamnya nanti pada akhirnya. Yang kedua, dengan ada aksi korporasi perbankan, terutama bank-bank BUMN melakukan buyback, itu menjadi sentimen yang sangat positif. Sehingga kesimpulannya sama seperti BRI. Kita bicara BNI pun seperti itu, downside-nya juga sangat terbatas. Sekarang BNI bertengger di 43. Sekalipun dia turun, itu nggak akan jauh dari level 4 ribuan, Mas. Jadi kalau teman-teman investasi, yang namanya investasi itu kan nyicil beli ya. Nggak Ya, ada namanya investor tuh harga 4.300 diajar semua kapital jebret 4.300 nggak ada. Pasti ya. akan nyicil 4.300 dia akan mulai masuk. Nanti turun lagi 4.200 dia mulai masuk, 4.100 masuk, 4.000 juga masuk gitu. Artinya ini timing yang sudah memang sudah level-level bagus ini buat teman-teman investor buat mulai akumulasi pembelian di saham-saham perbankan. Saya lihat terbatas kok BNI itu level koreksi idealnya itu udah tercapai di lowest kemarin di sekitar 4050 4050 ya kalau nggak salah ya. Pun kalau Ya, dia turun lagi di bawah 4050 itu harusnya relatif sudah cenderung terbatas terbatas. juga gitu Betul. ya. Setelah itu akan kemana? Ya setidaknya BNI akan kembali lagi ke atas 5.000 untuk 3 sampai 6 bulan ke depan ya. Untuk saya bilang kalau di atas 3 sampai 6 bulan itu saya bilang masih
cenderungannya midterm ya, midterm. Jadi untuk midtermnya masih sekitar 5.000 sampai 5.500 lah untuk 3 bulan sampai 6 bulan ke depan seperti itu. Iya, 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 benar-benar. Jadi soalnya kan memang sepertinya cuan troopers dan juga investor ini butuh banyak conviction gitu ya setelah melihat market itu koreksi cukup parah gitu ya kemarin. Ya, Itu tuh benar-benar memberikan efek trauma kayaknya. Udah kayak lagu sih ya Mas Ujin. Agak trauma ngelihat market, tapi jangan kapok karena ini namanya mekanisme pasar ya, teman-teman cuan troopers. Karena level-level yang sudah disebutkan Mas Wijen ini dan sudah disebutkan juga di bulan Desember itu sepertinya masih on track gitu masih ya. mas. Kita juga ngelihat kan, kalau saya tuh suka ngelihatnya pakai indikator modern, indikator RSI itu tuh kayaknya udah jenuh jual banget gitu. Tapi kadang memang pergerakannya masih turun. Jadi kan orang-orang kadang kayak jadi percaya nggak percaya gitu Mas Wijen. Cuman kan tadi Mas Wijen juga udah menegaskan bahwa level-level kayak gini itu adalah level-level yang cukup baik untuk melakukan akumulasi. Jadi jangan langsung masuk di satu harga gitu ya. Betul. Dicicil, dicicil, dicicil gitu ya. Sampai nanti kita lihat pertumbuhannya seperti apa di 3 hingga 6 bulan ke depan. 3 hingga 6 bulan itu nggak lama ya, Mas Wijen ya. Kita tinggal tunggu pembagian dividen sekali, habis itu lewat berapa bulan itu udah jadi 6 bulan gitu teman-teman Controbus. Jadi kalau misalnya mau nabung ya itu memang bisa dari sekarang. Kalau emiten mandiri sendiri seperti apa nih kalau Mas Wijen ngeliat? Kita ngeliat kemarin soalnya secara fundamental Bank Mandiri itu secara tahun buku 2024 full year labanya cuma tumbuh 1% katanya. Makanya banyak yang apa namanya melakukan aksi jual, tapi kan tumbuh 1% itu sulit sebenarnya ya, which is Betul. untuk Bank Mandiri mereka berhasil gitu ya, tetap bertumbuh gitu. Kalau dari sisi teknikal seperti apa? Pada dasarnya saya melihat posisi BRI Mandiri BNI ini kurang lebih sama mas. Artinya kalau Mm-mm. kita bicara short term, ya kita short term itu artinya mungkin 1-2 minggu ke depan. Dibilang ada peluang koreksi ada Mandiri, tetapi juga terbatas downsetnya ini. Paling 47 sampai 48 mentok ya, Hmm. mentok di situ. Mungkin bisa kurang dari 48, mungkin bisa juga. Tapi setelah itu kalau kita bicara ke midterm 3 sampai 6 bulan ke depan, Mm-mm. masih ada peluang buat naik lagi. Jadi sebenarnya turunnya ini udah berada di akhir Oh. downtrend ini. Kalaupun dia turun udah di akhir downtrend, setelah itu dia akan kembali naik lagi setidaknya at least kembali lagi ke level 6.000 sampai 6.200. At least sekitar level itu. Jadi kembali lagi Hmm. ini semua semua bank lah. Saya belum cek BCA tapi BRI, Mandiri, BNI ini udah deket-deket bottomnya dia. Kalaupun turun Hmm. lebih membentuk lower low lebih rendah daripada bulan Januari 2025 kemarin, itu nggak akan jauh deh turunnya dibanding dari lows kemarin. Jadi ini waktunya yang tepat banget buat teman-teman mulai cicil untuk akumulasi beli di saham-saham Hmm. perbankan untuk investasi setidaknya 3 sampai 6 bulan ke depan ya. Saya nggak tahu Iya. 3 sampai 6 bulan ke depan tuh buat investor hitungannya pendek atau udah cukup lama, tapi buat saya 3 sampai 6 bulan tuh buat saya udah lama gitu loh. Udah cukup lama udah Iya, mid. iya. Iya, tapi kan yang penting safety-nya dulu ya, Mas Wijen Betul. ya. Kalau kita ngelihat risk and reward, risk-nya itu downside-nya udah terbatas, reward-nya bisa sampai 20% kan lumayan. Karena kan kalau kita lihat harga 5.000 ke 6.000 itu 20% loh ya. Betul. Teman-teman cuan troopers masukin 1 M itu ada 200 juta gitu. Jadi dari potensi upside, tapi downside-nya itu udah terbatas gitu ya. Mungkin less than 5% ya kalau tadi berdasarkan analisa teknikalnya Mas Wijen gitu ya. Jadi kalau memang kondisinya kayak gini, kita bisa pakai aplikasi spot untuk melakukan aksi akumulasi ya. Bisa pakai fitur advance order atau bisa pakai fitur GTC gitu untuk melakukan aksi akumulasi di harga-harga tertentu supaya nggak telat. Kurang lebih kayak gitu. Nah, Mas Wijen itu kan tadi dari sisi banking ya. Kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, kita lihat misalnya sektor-sektor teknologi gitu ya. Teknologi hari ini kenceng banget. Beberapa waktu lalu juga lumayan kenceng gitu ya. Ini tanggapannya seperti apa sih Mas Wijen untuk emiten-emiten sektor teknologi? Sebagai contoh apa mas ya? Kalau sektor teknologi saya lihat juga untuk pergerakan Mm-mm. sahamnya bagus banget ya.
Berarti ada yang naik Hmm. kencang, memang ada yang apa? Ada yang cenderung nggak kemana-mana gitu. Jadi Iya ya. Kalau kita lihat seperti kayak Bukalapak gitu, Goto, Bukalapak kan lumayan kenceng ya kemarin ya, Mas Wijen sama Goto gitu. Goto juga kayaknya ada kenaikan yang lumayan signifikan, didorong sama volume juga gitu. Nah ini kalau kita lihat ke depannya seperti apa, Mas Wijen? oke, kalau kita bicara short term dulu ya, sekitar 1-2 minggu ke depan ini Goto, sorry, buka dulu ya, buka lapak dulu ya. Ini posisinya lagi mulai masuk ke wave 5. 5 dari Mm, 3 atau 5 dari C ini kurang lebih. Jadi kalau dari 5 dan 5-nya uptrend ya, 5-nya naik, ini berarti buka itu harusnya bisa naik ke atas puncak 3. Puncak 3-nya itu di tanggal 12 Februari 2025. Teman-teman bisa buka mm, chart, mm, karena saya mm, nggak bisa share mm, screen gitu ya. Bisa buka chart di puncak tanggal 12 Februari 2025 itu ada puncak dari wave 3. Karena posisi sekarang sedang berada di wave 5, maka idealnya harusnya lebih tinggi daripada puncak di tanggal 12 Februari, which is di 12 Februari itu puncaknya di 158. Jadi harusnya buka masih bisa naik ke atas 158. Ke berapa ya? Paling nggak 160, 165 atau 170. Tetapi karena ini sudah di puncak wave 5, kalau kita bicara elite wave, satu siklusnya tuh cuma 5 gerakan, 1, 2, 3, 4, 5. mm, Selesai. Setelah itu akan berbalik arah. Artinya kalau sudah level 160, ya apalagi lebih, itu potensi dia akan koreksi lagi. Koreksinya ke berapa? Itu akan cukup jauh, bisa 140 mm, sampai mm. 130. Jadi advice saya kalau tanya lalu seperti apa ya? Advice saya kalau mau masuk sebaiknya buat short term trading gitu ya, bisa masuk di range sekitar 150 sampai 145, nanti keluar di 160 sampai 165 gitu ya. Tapi hanya short term, tidak untuk di hold jangka panjang. Untuk buka lapak seperti itu, Mas. Oke oke, noted noted, Mas Wijen. Kalau kita lihat, ini ada yang nanya di kolom komentar, kalau bisa teman-teman Cuan Troopers tanyanya di kolom Q&A ya. Jadi karena yang nanya banyak banget nih di kolom komen udah ke gulung ke atas gitu. Ini kebetulan sektor teknologi ada yang tanya WIRG. Kemarin kita di Sukor itu ada corporate talks bareng CEO dari WIRG, ada Pak Stephen Eng gitu yang ngomongin tentang potensi kedepannya akan seperti apa dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi uh, Elliott Wave sendiri ngelihat pergerakan WIRG seperti apa Mas Wijen? Saya karena gini, kalau WRG ini agak unik karena Mm-mm. ini saham yang cenderung saya bicara third liner ya. Artinya third liner ini Iya. pergerakannya akan cenderung lebih volatil dan Mm-mm. biasanya tidak mencerminkan kondisi market ideal lah. Kalau kita bicara market ideal itu kan ada demand dan supply yang real yang betul. Mm. Saham-saham kecil itu biasanya tidak mencerminkan market supply and demand yang ideal. Tapi kalau Mm. kita berbicara elite wave itu harusnya memang short term masih bisa naik tapi limited. Mungkin di sekitar 130-an, terus 130 sampai 135. Setelah itu akan ada potensi untuk turun lagi. Sangat mungkin banget dia bisa kembali lagi ke level 100-an atau bahkan di bawah 100. Jadi buat saran saya untuk WRG mau beli trading tapi stop loss harus jaga ketat. Karena kalau dia sampai jebol, misalkan sampai jebol di level let's say 115, jebol 115 itu ada potensi balik lagi ke 100 atau bahkan di bawah 100. Jadi sebaiknya untuk trading cepat untuk WRG. Saya tidak sarankan untuk WRG untuk hold jangka panjang seperti itu. Oke oke. Buat scalping atau short term trade juga oke lah ya. Betul, Atau swing untuk trade, scalping kalau swing atau trade juga masih oke lah ya, oh, Mas Wijen. swing trade di level sekarang agak ketinggian kecuali nanti turun di bawah 100 itu boleh lah kalau buat bicara buat swing trade ya. Hmm, Dan sekarang agak ketinggian tuh swing trade. iya iya iya. Iya, iya, oke, oke. Menarik nih. Dari sektor teknologi, kita coba lihat ada yang nanya lagi nggak nih berkaitan dengan sektor teknologi. Oke, kita skip dulu. Nah, karena udah jam 9 lewat, ini kita langsung bahas emiten-emiten Konglo nih, Mas Wijen. Yang jadi banyak pertanyaan. Kita mungkin mulai dari emiten-emiten Konglo yang kemarin tidak jadi masuk ke MSCI. Ini nasibnya seperti apa? Gitu. Jadi kan ada beberapa ya, ada Cuan, kalau nggak salah ya, salah satunya yang cukup dalam. Ada apa lagi ya kalau nggak salah? PTRO ya kalau nggak salah ya, Ya, gitu. Ya, yang nggak jadi.
masuk ke MSCI. Nah, ini gimana nih? Kita coba lihat satu-satu dari sisi Elliott Wave aja nih, Mas Wijan. Mulai dari cuan dulu ya, cuan. Boleh ya, saya buka Mm-mm. ya sebentar. Cuan, cuan, cuan. Ya, ini kalau lihat chart cuan, ini posisinya sebenarnya lagi ada distribusi cukup besar ya. Karena pergerakannya naik kencang habis itu dibanting turun. Ini salah satu karakter khas dia distribusi sebetulnya. Tapi Oke. kalau teman-teman mau trading, ya masih oke. Untuk trading ya, kalau cuan itu jangka pendek, Mm-mm. trading itu masih bisa mungkin naik meskipun terbatas di sekitar targetnya mungkin untuk jangka pendek trading sekitar antara 10.100 sampai sekitar 11.125 gitu plus minus ya. Iya. Sorry, 11.325 karena ada gap secara weekly-nya. Tetapi yang perlu diwaspadai itu kalau dia jebol level 6625. Jadi level stop loss-nya di 6625 itu bahaya banget. Kalau jebol 6625 itu arahnya dia bisa kembali lagi turun ke level 4.700-an atau bahkan di bawah 4.000. Jadi 66 berapa nih? 6.500 ya. 6.500 loss-nya. Kalau jebol 6.500 bahaya, jangan, nggak usah Mm-mm. kalau barang di cut loss. Tapi selama belum jebol 6.500 saya rasa masih bisa dipakai untuk trading ya. Targetnya di Hmm. 10.075 sampai sekitar di 11.325. Iya, Tapi iya. lagi-lagi saya tidak rekomend untuk hold panjang ya, buat trading Mm-mm. aja. Buat trading masih oke ya, karena memang kalau saya ngelihat sih dari sisi bid offer juga bidnya udah lumayan jadi tipis-tipis gitu, Mas Wijan. Nggak ngerti juga ya, mungkin karena nyangkut atau mungkin karena orang jadi fear gitu ya, jadi takut untuk kembali masuk ke sana. Kemudian geraknya juga biasa pagi, mungkin dia hijau, habis itu di second half jelang penutupan dia biasanya jadi merah gitu ya. Jadi sepertinya memang kalau mau jangka panjang, ini disclaimer on ya, untuk mau di hold itu memang sepertinya masih kurang baik gitulah ya Betul. istilahnya ya, Mas Wijen. Mungkin lebih ke eh, trading lah ya, scalping atau swing trade mungkin masih boleh lah. Nah, Mas Wijen, kalau tadi dari cuan kita ke eh, PTRO. PTRO juga kayaknya kurang lebih sama ya geraknya. Sama. Kalau Petro sama mas. Nah, kalau saya lihat di grup Iya, PP ini secara iya, midterm ya, at least untuk 3 bulan belakangan itu sebenarnya terlihat banget ada distribusi sebetulnya. Udah mulai ada iya, iya. distribusi. Jadi Tiga, terlihat mulai dari 3 bulan terakhir. ya, 3 bulan terakhir ini saya lihat Oh, sudah mulai ada distribusi dia nih untuk di saham-saham PP nih. Cuan juga sama. Saya lihat cuan juga 3 bulan terakhir ini udah ada distribusi. Meskipun akhir tahun kemarin sempat naik kenceng ya si cuan ini. Desember tuh naik kenceng. mm, Tapi saya lihat ada iya, dengan distribusi. Lalu untuk brand juga, apalagi brand itu kelihatan banget distribusi dari bulan Juni tahun lalu sampai sekarang itu kelihatan dia sideways, itu salah satu karakter dia distribusi. Tapi hmm, kembali oke, ke oke, Petro ya, untuk menjawab pertanyaan Petro. Petro iya, secara short term ya masih naik tapi terbatas. Mungkin ke level 4.000, 4.100 ya. Cenderung terbatas. Akan berat kalau menurut saya untuk Petro naik ke atas, sorry nggak kelihatan, agak berat untuk naik ke atas 4.750, agak berat ya, karena posisinya mm, sudah mulai ada distribusi. Tapi untuk short term mungkin masih ada peluang untuk koreksi, tapi relatif terbatas, mungkin ke sekitar 3.500-an something, 3.500 sampai mm, 3.550. Habis itu akan rebound, mungkin reboundnya ke sekitar 4.000-an plus minus 4.000, 4.100. Jadi kembali lagi untuk mm, Petro saya sarankan untuk cenderung trading cepat, tungguin aja di sekitar level 3.500-an kalau mau masuk. Level stop loss yang kita suggest adalah iya, di iya, sekitar level 3.000,
350 level stop lossnya ya. Tiga Jebol ribu tiga ratus lima 3.300 puluh. ya, 3.350 jebol, mendingan buang. Mm-mm. Targetnya di sekitar 4.000 sampai 4.100. Jadi risk rewardnya masih masuk lah kalau lihat Iya, realistis. iya. Oke. Tapi berarti untuk di grup Konglonya Pak PP ini sebenarnya yang paling favorable yang mana nih menurut Mas Wijen? Atau semuanya ini lagi nggak bagus buat di hold gitu? Meanwhile, sementara. Semuanya kalau menurut saya tidak bagus untuk di hold. Semua grup PP. Hmm, Untuk saat ini lebih baik trading cepat. Scalping itu akan lebih iya. baik. Atau Cuan bungkus gitu ya. bungkus cuan lah. Untuk hold, enggak. Apalagi melakukan average down, tidak rekomend. Mm-mm. Biasanya kan kadang-kadang kalau lihat saham turun, wah average down jangan. Karena posisinya semuanya Iya. sedang didistribusi besar dan kayak di brand ya Mas, kita sedikit lihat brand. Kalau Mas perhatikan secara chartnya daily itu mulai dari Mei sampai sekarang, Mei tahun lalu sampai sekarang itu cenderung sideways. Mas bisa tarik Iya. garis atas bawah support resisten trendline gitu. Dia cenderung bergerak di range-range itu aja dan ini karakter distribusi sehingga sangat bahaya kalau misalkan let's say kayak brand gitu ya jebol level 5675 5675 which is itu level terendah di tanggal 24 September 2024. Ketika itu jebol Mm-mm. 675 itu arahnya bisa dalam turunnya. Bisa kembali Mm-mm. ke 4 ribuan atau bahkan kembali lagi ke level 3 ribuan sampai 2000. Karena punya Buset. servis besar itu brand. Iya, iya, Bahaya iya. banget. Seperti itu. Jadi penting Mm-mm. ya short term aja lah. Short term jangka pendek, trading plan yang dijaga, disiplin sama level stop loss terutama. Kalau turun harus Mm. cut loss, jebol stop loss harus di cut loss seperti itu. Iya, 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 iya. Oke. Saya mau menyimpulkan sesuatu, tapi sebelum itu saya mau nanya-nanya dulu nih, Mas, supaya nggak salah nih sama Mas Wijen ya. Banyak banget nih soalnya yang nanya emiten-emiten Konglo itu nanti jadinya akan seperti apa. Tadi kita muter di emiten Konglonya Pak PP karena memang salah satu yang paling banyak ya. Kemudian kita coba geser sedikit ke grupnya AADI dan Adaro gitu, Mas Wijen. Gimana nih? Nah, kalau teman-teman ingat atau mungkin nanti bisa dicek di live IG kita tanggal 6 Desember itu saya sempat bahas Iya, ARA. kita bahas loh itu. Waktu itu nanyain kan, masih bisa ARA lagi nggak? Waktu itu Iya, Mas kondisi ya di Jumat tuh ARA ya. Saya sampaikan arah. ini masih bisa ARA, tetapi akan sudah cenderung terbatas ya. Dan setelah exercise date tanggal 11 Desember itu harusnya akan turun dan itu ternyata happen ya. Dan memang setelah exercise date ADI cenderung untuk terkoreksi. Nah sekarang jadi tanyakan, udah terkoreksi nih, prediksinya, ramalannya, analisnya terjadi. Lalu sekarang waktunya beli atau enggak? Ya kan gitu kan pertanyaannya. Kalau saya lihat untuk ADI ini menarik untuk bisa mulai melakukan pembelian. Karena ini kelihatan udah cenderung downside-nya cenderung terbatas. Tetapi ada baiknya kalau mau beli itu maksimal levelnya di 7.500 sampai 7.300-an. Levelnya itu aja. Jangan di atas 7.500 kalau bisa. Karena kalau dia turun di bawah level 7225 ya. Level support pentingnya 7225 ya. Ini kalau jebol 7225 ini arahnya AD bisa balik ke sekitar 5 ribuan. Jadi harus dijaga nih karena Wah, posisinya lagi di simpangan jalan nih kalau AD ini. Secara likuiditas juga lagi di simpangan jalan. Selama dia nggak jebol di 25. 7.225 ini harusnya arahnya akan cenderung masih naik setidaknya ke level kembali lagi level untuk jangka pendeknya ke sekitar level 8.500 target kedua 9.000 di jangka pendeknya tapi skenario kedua kalau jebol 7.225 ini arahnya bisa ke 6 ribuan atau bahkan ke sekitar 5 ribuan 5.000 sampai 6 ribu jadi kembali lagi untuk ADI boleh untuk trading tapi sifatnya jangka pendek tidak juga untuk di hold saya tidak rekomend untuk di hold juga jangka panjang trading stop lossnya dijaga di level 7.225 area beli yang disarankan 7.500 sampai ke level 7.300 gitu. Oke, oke, oke. Ini teman-teman cuan troopers tolong dicatat ya angka-angka ajaibnya Mas Wijen karena saya udah sering banget ngobrol sama Mas Wijen tiap kali ketemu sama Mas Wijen itu
langsung ngomongnya kayak bener waktu itu udah ngomong ini kejadian, waktu itu ngomong ini kejadian gitu ya. Jadi memang dengan pattern Elliott Wave ini kita bisa ngelihat, kita bisa proyeksi ke depannya akan ada gambaran seperti apa. Kurang lebih kayak gitu ya. Sisa strategi trading dari teman-teman cuan trooper sendiri itu nanti gimana ya, sama cash positionnya juga jangan Betul. lupa untuk diatur gitu. Ini yang paling penting kalau kita udah punya map gitu ya, dari Elliott Wave ini. Nah, kita coba geser sedikit ke grupnya Pak Aguan, boleh ya? Kita 6 Desember kita bahas juga loh, Mas Oh, Wijen, bahas juga, berkaitan saya nggak ingat dengan itu malah. kita bahas ya, saya sempat tanya tentang Pani gitu. Nah, ini kan sekarang anak usahanya udah IPO CBDK. Nah, ini gimana nih Mas Wijen, Pani CBDK? Nah, kita ke Pani dulu ya. Ini Iya, Pani harusnya posisinya dulu. sekarang ini kalau saya lihat dari Elliott Wave ini posisinya lagi di WB, hanya turun. Jadi puncak Pani itu yang di tanggal 11 Desember kemarin 19.000 something itu puncaknya, sampai turun ke lows di tanggal 4 Februari kemarin itu ada wave A. Jadi sekarang posisinya lagi WB. Kalau ditanya masih bisa naik, harusnya masih bisa. Saya lihat Mm-mm. masih ada potensi Pani itu naik setidaknya ke sekitar level 15.500 sampai 15.700. Ya, Hmm. tapi tinggal area beli nih. Kalau mau masuk di area belinya bisa masuk di area eh, sekitar 12.700 sampai 12.400 itu masih oke. Tapi level stop lossnya harus betul-betul dijaga di level 12.200. Ini level support cukup penting. Karena kalau jebol Iya. 12.200 itu Pani harusnya ke 11 ribuan. Tapi nanti kalau andai kata turun ke 11 ribu atau di bawah 11 ribu sedikit gitu ya, itu bisa lakukan buyback lagi. Karena target BFB-nya itu ideal tetap di sekitar 15.500 sampai 15.700. Cuma tinggal Oh, apakah ini dari level sekarang 12.050 langsung naik ke atas atau dia ternyata iya. turun dulu ke bawah 12.200. Tapi kalaupun turun 12.000 di bawah 12.200 harusnya levelnya pun tur koreksinya cuma 11.000 atau 10.500. Setelah itu akan balik lagi ke arah 15.500 sampai 15.700. Berarti memang level-level terendah kemarin 10.000, 9.000 itu tuh sebenarnya udah level-level yang cukup Oke, terbatas ya koreksinya ya. udah terbatas banget. Kalau bisa sampai level Mm-mm. ke bawah 10.000 lagi ya bisa lakukan untuk akumulasi. Apalagi Mm-mm. belum tercapai ya, 15.500 belum kena, tapi ternyata turun duluan ke bawah 10.000 itu penting bisa buat akumulasi sih. Iya, iya, iya. Oke, oke. Kemudian untuk anak usahanya gimana, Mas Wijen, CBDK? BPTK. Mm-mm. Tuh ini karena baru IPO ya, Iya, agak sulit ya. Karena patternnya belum terbentuk kan belum ya. terbentuk sempurna ya. Jadi kalau patternnya belum Mm-mm. terbentuk sempurna itu eh, akurasinya terhadap elite akan berkurang. Tapi kita tunggu Mm-mm, aja. mm-mm. Kalau sama di CBDK ini posisinya ada dua skenario mas. Yang pertama skenario Iya. posisinya semuanya baik dua skenario posisinya yang satu masih di WB belum selesai. Artinya masih ada peluang bisa ribuan ke sekitar Mm-mm. 9.500 ya, minimal ke 9.000 lah. 9.000 target pertama, target kedua 9.500 itu kalau WB belum selesai ya. Uh, Kalau WB belum selesai, trading plan-nya yang saya bisa sarankan berdasarkan analisis Elite Wave itu yang pertama di sekitar level 7.000 sampai 7.200 dengan level Mm-mm. stop loss-nya di level 6.825. Itu level stop loss-nya untuk CBDK. Kalau sampai jebol di bawah 6.600 6.825 apalagi sampai jebol di lowesnya di tanggal 3 Februari yaitu di 6.500 sampai jebol 6,5 Mm-mm. itu Mm-mm. berarti BFB-nya sudah selesai di tanggal 17 Februari kemarin. Karena posisinya masih di simpangan nih antara BFB sudah selesai atau belum. Kalau dia sudah selesai, ya berarti dia akan jebol 6.500, bisa turun kemana? Bisa turun ke 4.000-an. 4.000 sampai 5.000 lagi CBDK. Jadi level 6.500 itu level krusial yang teman-teman harus cermati. Jangan sampai kalau jebol jangan sampai tidak cut loss, harus cut loss karena turunnya bisa dalam. Tapi kalau BP belum selesai, ya masih bisa ke arah
9.000 sampai 9.500. So kesimpulannya apa nih? Kalau ada dua skenario gini ya, kesimpulannya kalau mau beli nggak apa-apa beli, tapi stop lossnya harus dijaga. Jadi kalau mau beli bisa dibeli di level 7.200 sampai 7.000 gitu ya. Stop lossnya dijaga. Yang paling dekat di 6.825. Jebol 6.825 harus buang dulu. Lihat jebol nggak nih level 6.200-nya. Kalau ternyata nggak jebol, mantul dengan agresif gitu ya, bisa untuk benefit lagi. Gitu. Oke, noted. Itu tadi Pani CBDK, ini udah banyak banget yang nanya dari tadi juga di kolom Q&A dan juga di komentar itu berkaitan dengan grupnya Pak Happy Hapsoro gitu ya, grupnya Pak Happy. Ini kan juga ada ya Raja, Ratu gitu ya. Dan beberapa emiten-emiten lainnya. Kalau yang lagi banyak di tradingin ini belakangan kan Raja dan Ratu gitu, ada dua. Nah, gimana nih menurut Mas Wijen dari Elliott Wave? Raja Ratu, oke. Hmm. Ini posisinya untuk Raja masih di wave 4 ya. Kalau kita bicara midterm ya, artinya midterm itu Berarti masih koreksi ya, kalau Wave 4 ya berarti lanjut turun gitu ya. wave 4 masih dalam posisi koreksi. Artinya saya nggak tahu apakah koreksi itu sudah selesai, belum ada konfirmasi soalnya. Apakah sudah selesai di loss Februari ini? Itu kan lossnya di seperti berapa? 3.060 ya kalau nggak salah. Iya. Apakah sudah selesai di 3.060 atau belum? Ini yang masih belum gitu terlihat. Tapi kalau menurut secara Elliott Wave untuk midterm itu posisinya sekarang masih di wave 4. Artinya kalau wave 4 sudah selesai, dia harusnya akan break higher high lagi. Higher high-nya itu berarti di sekitar level kan titik tertingginya sempat di 4.440 ya kalau nggak salah ya Mas ya. Iya, betul. Harusnya kalau 4 selesai dia akan jebol 4.440 itu ke sekitar 4.500 sampai 48. Ya, tapi sekarang posisinya belum tahu nih wave 4-nya udah selesai atau belum. Jadi menurut hemat saya sebaiknya kembali lagi trading cepat ya sampai nunggu wave 4 betul-betul terkonfirmasi selesai. Baru kita bisa hold agak panjang, tapi agak panjang itu bukan tahunan juga. Ini maksudnya 1 minggu, 2 minggu gitu loh. Selama belum ada konfirmasi wave 4 selesai ya kita trading aja jangka pendek. Nah, kalau mau trading jangka pendek, trading plan-nya gimana? Ya kalau mau trading jangka pendek bisa masuk let's say di sekitar level 3.650 sampai 3.750 gitu ya. Nanti level stop loss-nya bisa pakai di level stop loss-nya di level sekitar 3.320. Lalu TP-nya nanti bisa ke 4.400 dulu, lalu yang kedua 4.500 seperti itu. Oke, baik, Mas Wijen. Dan kemudian itu tadi Raja, kalau Ratu gimana Mas Wijen? Ratu ini juga menarik ya. bukan. Soalnya baru IPO juga. Baru IPO. Ini kan arah berhari-hari, Iya, habis itu baru iya. tinggalnya di pucuk gunung kan. Iya, benar. Jadi kalau Ratu ini sama saya sarankan untuk lebih ke jangka pendek ya. Ini bukan suatu yang teman-teman bisa hold untuk jangka panjang. Untuk Raja dan Ratu itu, terutama Ratu ya, sifatnya lebih jangka pendek. Yang pertama Ratu, kalau saya lihat dari daily chartnya, ini harusnya masih bisa cenderung naik lagi, mungkin sekitar 9.950 sampai 10.000. Tapi harus betul jaga level stop loss-nya. Level stop loss 100 pakai aja loss hari ini. Hari ini kan loss-nya kalau nggak salah di 8.325 ya, nggak salah ya, 8.325. Jadi itu dijaga level stop loss-nya karena benar-benar ini hanya bisa buat trading jangka pendek banget. 8.325 dijaga. Area belinya berapa ya? Jangan jauh dari 8.325. Kalau tutupan hari ini 86 ya mungkin sekitar 8550 sampai 8450 gitu ya. Itu bisa jadi area beli yang bagus. Betul. Begitu jebol 8325, artinya close di bawah 8325 mending cut loss dulu karena kalau jebol 8325 kemungkinan besar akan kembali lagi turun ke 6 di area 7000 sampai 68. Jadi cukup jauh kan dari 8325 ke 7000 sampai 68 kan jauh. Jadi kalau jebol 8325 harus di cut loss, tungguin lagi di sekitar 7000 sampai 6800. Tapi kalau nggak jebol
Mm-mm. ya di hold sampai target terdekatnya di 9950 sampai 10.000 seperti itu. Oke oke. Berarti target 10.000 ini kalau ngelihat pergerakan sekarang masih real lah ya. Soalnya banyak yang nanya Saya juga. kira masih possible, masih possible. Selama tadi Iya, ya 8 325 nggak jebol nih. Jebol iya. 8 325 ya walau walam gitu ya. Saya bisa terus ikut terbuah itu. Oke oke. Mas Wijen, Ya. grup terakhir deh ini ya, grup terakhir kita nih muter-muter banyak banget ngobrolin emiten-emiten Konglo ya. Ini grup yang terakhir banget, grupnya Dewa, Bumi, BRMS. Ini gimana nih, Mas Wijen? Kalau BRS kebetulan waktu apa Desember kemarin juga kita bahas ya. Waktu itu saya sampaikan harusnya Bahas lagi di sih. wave 4, inget nggak? Iya Oke, bener, bener. lagi di wave 4 Ini nih. masih masih wave 4 ya sekarang ya? Harusnya enggak, udah mulai masuk wave 5 nih. Oh, soalnya dia ada gap up. Saya ada lihat ya di pergerakan berapa hari yang lalu dia ada gap up Ada gap up. dari 40 something gitu ya. Tiba-tiba dia lompat ke 420-an. Betul. Ini harusnya udah masuk ke wave 5 ini, Mas. Karena wave 4-nya harusnya udah Hmm. selesai di 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 di, di tanggal berapa ini ya? Mungkin di akhir Desember kemarin tanggal 30 atau tanggal 2 Januari tuh yang lolosnya 336. Mm-mm. 336 tuh. Sorry, Iya, iya. 326, 324 itulah lolosnya. Kalau nggak salah akhir Desember kemarin. Itu harusnya udah selesai Mm-mm. di wave 4 di situ. Jadi sekarang lagi running wave 5. Tapi artinya seperti yang kemarin saya sampaikan di Desember kemarin harusnya ada peluang untuk dia break higher high lagi, break di Uh, atas 505 ada peluang, tapi bukan berarti harus masuk dari sekarang. iya. Jadi itu ada gap, bener yang Mas Daniel bilang Mm-mm. tanggal 20 kemarin ada gap dari 394 langsung loncat ke 404 ya. Mm-mm. Jadi better nunggu gap itu ketutup ya. Jadi tunggu di sekitar sekitar 390-an baru mulai lakukan pembelian. Hmm. Noted, noted. BRMS ini kayaknya yang paling menarik dari grup tersebut ya, Mas Wijen ya. Iya betul. Dan ini juga saya BRMS ini nggak banyak saya terlalu dengar banyak orang bicarain sih akhir-akhir ini. Ini biasa karakternya ini wave 4 ya udah selesai biasa gitu. Nggak banyak orang banyak omongin tau naik tag break break new high baru Ah. nanti rame lagi nih. Orang banyak ngomongin BRMS, banyak kasih rekomendasi banyak apa Oh. saat dia break air high-nya puncak wave 3 biasa gitu. Ini berarti dia udah di wave 5. Nah, iya, udah Oh. masuk di wave 5, tapi belum Oke, selesai oke. wave 5 nya. Saya punya satu pertanyaan nih terkait dengan wave ini, Mas Wijen. Kalau wave 5 sudah selesai, apa yang akan terjadi? Dia balik lagi ke wave 1 gitu. Kalau wave 5 selesai dia akan bikin ABC. ABC kalau 5-nya itu naik ya, 5-nya kan sekarang naik Heeh, di BRMS. heeh. Ya Iya. ABC-nya akan arahnya turun. Dan Oh. itu kalau Dan itu, iya ya, silakan silakan. jadi kalau ABC itu terbentuk ya, kalau lihat BRMS ini ya, nanti bottomnya dari C-nya ini terakhir nih C-nya itu paling dekat itu di sekitar level 300-an terdekat. Mungkin bisa sampai Hmm. 250, 260 lagi. Hmm. Jadi akan naik di atas 505 nih, mungkin 520, 530 atau at the best case 575. Setelah itu pelan-pelan akan turun terus ke 300-an ya kan baru selesai tuh BFC-nya, minimal di 300-an. Seperti itu. Dan kejadiannya Oke kapan? oke oke. Kejadiannya bisa lama karena kita lihat kan kalau teman-teman cek di live kita tanggal 6 Desember, saya bicara weekly chart itu waktu itu. Saya kasih chart Mm-mm. weekly chart. Artinya sampai di wave C-nya besok itu, setelah 5 selesai ABC, itu bisa mungkin sampai akhir tahun nanti. Gitu. Jadi masih Hmm. cukup panjang lah. Dan wave 5 ini harusnya targetnya akan tercapai mungkin 1-2 bulan ke depan tuh mungkin baru tercapai. Baru selesai tuh wave 5. Hmm. Iya, 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 iya. Ini berarti masih ongoing ya ke wave 5. Nah, tadi banyak teman-teman yang tanya tentang apakah live IG ini bakal kita save. Tentu akan kita save ya di IG-nya Sukor, kita save. Ada di YouTube juga dan ada di Spotify gitu. Jadi teman-teman bisa nonton rekamannya dan siaran ulangnya karena di IG Live kita pada malam hari ini banyak angka-angka ajaib yang disebutin sama Mas Wijan. Ingat-ingat aja ya.
Nanti kalau kita IG live lagi baru kita kembali mengkonfirmasi gitu ya pergerakan ke depannya akan seperti apa. Dan pertanyaan terakhir saya untuk Mas Wijen, kita nggak berasa udah ngobrolnya udah mau sejam Mas Wijen. Pertanyaan saya adalah pertanyaan yang tadi gantung di awal, yaitu level-level IHSG kita. Nah, ini gimana nih? Kira-kira kan kita hari ini tutupnya tipis ya, penguatan tipis 6803 gitu. Nah, kedepannya ini akan seperti apa view-nya untuk IHSG kita? Gini, karena kalau IHSG ada dua skenario nih Mas. Yang pertama, Ya. skenario pertama downtrend yang dari Desember kemarin saya sampaikan akan terjadi downtrend, penurunan lagi, mungkin akan menjadi downtrend terakhir begitu. Mungkin sudah selesai, itu skenario yang terbaik. Jadi di level 6.500 kemarin sudah clear tuh, selesai. Which is kalau itu sudah selesai ya udah kita nggak akan lihat lagi level 6.500, udah nggak lihat lagi. Mentok pun kalau turun sekitar 66 sampai 6.700, setelah itu akan cenderung uptrend sampai 6 bulan ke depan. Tetapi peluang skenario terbaik itu menurut saya masih kecil, belum terlalu besar. Yang paling besar apa? Ya IHSG masih akan cenderung tertekan, tapi sifatnya sudah terbatas dan nggak akan jauh dari 6.500. Jadi kalau ditanya 1-2 bulan ke depan bisa tertekan nggak? Bisa. Tetapi kalaupun tertekan, turun, itu nggak akan jauh dari 6.500. Let's say nggak jauhnya berapa sih? 6.400, itu kan nggak jauh. Atau maksimal 6.350. Tapi setelah itu, andai kata dia turun beneran di bawah 6.500, ya itu sudah selesai. Downtrend udah kelar. Jadi justru kalau saya melihat momennya, andai kata nanti, dan saya justru menunggu nih, kapan nih IHSG turun di bawah 6.500. Justru ketika di bawah 6.500 itu kita harus berani untuk menambah porsi investasi kita di saham, terutama saham-saham dengan fundamental yang baik ya. Di bank berarti ya. Terus properti, sayangnya kita nggak bahas properti. Lalu komoditas, itu sayang kita nggak sempat bahas hari ini. Dua sektor itu, 3 sektor ya, bahkan properti, tapi properti non konstruksi ya. Lalu mining, terutama di coal, ini justru sedang bottoming. 3 sektornya lagi bottoming. Bottoming itu akhir dari downtrend. Artinya harusnya ini tahunnya mereka nih, tahunnya sektor komoditas, tahunnya sektor properti, sektor perbankan. Nah, itu kembali lagi ke IHSG. Kalau skenario yang terbaik yang terjadi, yang pertama meskipun kecil peluangnya terjadi, ya udah kita nggak akan lihat penurunannya akan terbatas 667. Setelah itu dia akan naik lagi. Tapi skenario yang paling possible adalah skenario yang kedua menurut saya. Dia akan bikin nyulu lagi ke bawah 6.500 entah kapan, mungkin 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, atau mungkin 3 minggu lagi ya. Tapi setelah di bawah 6.500 ya udah selesai. IHSG koreksi selesai, that's it. Kita akan balik lagi ke atas 7.200 dengan cepat. Seperti itu. Oke. Udah kita catat semua, dan teman-teman Cuan Troopers jangan takut, kita akan save Instagram Live pada malam hari ini. Jangan lupa nanti nontonnya via IG-nya Sukor, via YouTube, atau juga via Spotify gitu. Dan untuk itu mau say thank you buat Mas Wijen untuk 1 jam yang penuh dengan angka-angka ajaib. Thank you banget Mas Wijen. Daniel dan Sukor, Yeah. terima kasih. Yeah. Thank you juga buat Cuan Troopers yang menyaksikan. See you next week. Bye-bye. Terima kasih, selamat malam.